Selamat siang adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, puji Tuhan semuanya baik. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Cici undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau mengangkat pujian. Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, kami memohon ampuni dosa kami, sehingga puji-pujian kami, persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Cici mau tanya, hari ini itu hari apa sih? Oh iya betul, hari ini hari Minggu, hari yang kita khususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi adik-adik tahu tidak? Hari untuk Tuhan bukan hanya hari Minggu saja. Lalu hari apa dong? Hari Senin, hari Selasa, semua hari harusnya kita berikan kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, karena semua hari harusnya hari untuk Tuhan, makanya setiap hari-hari kita harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Setiap hari-hari kita harus perilaku kita yang baik, sikap kita yang baik, karena setiap hari-hari Tuhan. Nah, gimana caranya perilaku kita yang baik? Tahu dari mana perilaku kita harus baik? Dengan membaca Alkitab. Di dalam Alkitab, di kitab Galatia, Paulus ada menulis tentang buah roh. Wah, adik-adik ingat gak apa saja buah roh? Yuk kita nyanyi sama-sama, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik bisa minta tolong papa mama kalian untuk mengirim persembahan kalian ke sini. Kenapa sih, Ci, kita harus memberikan persembahan? Kan kita ibadahnya di rumah, Ci. Persembahan itu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita wajib memberikan persembahan. Kalau papa mama kalian nggak bisa transfer, kalian bisa uang persembahannya kalian masukkan ke dalam amplop. Nanti kalau kita sama-sama sudah beribadah di gereja, kalian bawa uang persembahan itu. Kita mau mengangkat pujian sambil kita memberikan persembahan. Thank you for the work so sweet. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat, nyam nyam. Thank you for the bird that sing a ling a ling. Thank you God for everything. Thank you for the world so sweet. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat, nyam nyam. Thank you for the bird that sing a ling a ling. Thank you God for everything. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk begitu banyak berkat Tuhan
Terima kasih Tuhan memberkati kami lewat kedua orang tua kami. Kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk gereja Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Cici sekarang akan memberikan pengumuman. Pengumumannya itu hari Kamis. Adik-adik jangan lupa ya, kita ada persekutuan anak. Jam berapa? Jam 6 sore. Nanti linknya akan diberikan oleh Cici Koko dan kalian nonton lewat link itu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengangkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendengar pujian kami sekaligus doa kami. Kami mau terus mencintai Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan pakai. Tolong kami lewat firman Tuhan yang diberitakan sehingga kami boleh bertumbuh, boleh menghasilkan buah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siapin hati kalian buat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh datang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya kami dapat mengerti firman
yang telah diajarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu kemarin kalian sudah diceritain tentang Kain dan Habel. Siapa yang masih ingat? Iya, Kain membunuh saudaranya. Dia membunuh Habel karena dia iri sama Habel. Nah, setelah Kain membunuh Habel, banyak sekali anak-anak yang lahir di dunia ini. Beberapa tahun kemudian, manusia semakin lama semakin jahat. Mereka semakin tidak taat kepada Tuhan. Mereka semakin melakukan apa yang mereka mau seenaknya. Tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan melihat manusia yang udah enggak taat lagi sama Tuhan, yang selalu melakukan seenaknya. Nah, Tuhan mempunyai rencana. Dia punya rencana buat membinasakan semuanya, buat menghancurkan semuanya. Dia mau menghancurkan semuanya. Manusia sudah menjadi jahat, sudah berdosa. Lalu ada satu keluarga yang Tuhan percayakan, yaitu, ada yang tahu gak siapa? Dia ini disuruh bikin sesuatu yang sangat besar. Iya, betul, yaitu Nabi Nuh. Gak Nabi Nuh doang, Nabi Nuh dan keluarga-keluarganya pun juga dipercaya oleh Tuhan. Karena semakin banyak manusia yang berdosa, hanya Nuh dan keluarganya yang tetap taat kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan bilang ke Nabi Nuh. Dia bilang bahwa dia mau membinasakan semuanya, dia mau menghancurkan semuanya. Lalu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat satu bahtera yang sangat besar. Karena Tuhan mau menurunkan apa? Mau mendatangkan air bah. Tuhan mau mendatangkan air bah. Lalu Tuhan bilang dia suruh Nuh untuk membuat satu bahtera yang sangat besar, yang kuat, yang bisa menampung Nuh dan keluarganya. Lalu Tuhan memberitahu Nuh membuat bahtera untuk mau berapa ruangnya, mau bagaimana pintunya, mau seberapa besar bahteranya. Tuhan memberitahu Nuh semuanya. Lalu Nuh pun taat gak? Nuh taat. Nuh itu taat. Dia mendengarkan apa kata Tuhan. Dia melakukannya gak? Dia membuat bahtera itu gak? Iya, dia membuat bahtera itu. Dia taat kepada Tuhan. Lalu dia mulai membuat bahtera itu. Gak Nuh doang, tapi bersama keluarganya. Lalu pada saat dia membuat bahtera itu, banyak orang yang melihat Nuh, banyak orang yang menertawakan Nuh, karena mereka tidak percaya bahwa air bah itu akan datang, bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah. Mereka tidak percaya. Mereka melihat Nuh membuat bahtera yang sangat besar, mereka cuma ketawa-ketawa. Mereka tidak percaya sama sekali. Mereka juga tidak memohon pengampunan atas Tuhan. Lalu Nuh tetap menjalankan tugasnya gak, walaupun dia ditertawakan oleh orang-orang sekitar dia. Iya, dia tetap melakukan pekerjaannya, dia tetap melanjutkan pekerjaannya untuk membuat bahtera yang besar. Lalu dia membuat bahtera itu sangat lama sekali. Butuh berapa lama sih? 1 tahun? No. 3 tahun? Bukan. Atau 10 tahun? Bukan. Butuh 120 tahun untuk membuat bahtera itu. Lama gak? Lama. 120 tahun itu lama loh. Lalu setelah 120 tahun dia bikin bahtera, akhirnya bahtera itu pun jadi. Lalu pas bahtera itu jadi,
Tuhan bilang ke Nuh, kamu sekarang siapin hewan-hewan makhluk hidup sepasang-sepasang untuk kamu bawa ke dalam bahtera. Lalu Nuh melakukannya juga, Nuh dan keluarganya pun melakukannya juga. Lalu mereka menyiapkan makanan, mereka menyiapkan minuman, mereka menyiapkan pakaian, dan segala kebutuhan mereka untuk di dalam bahtera. Lalu setelah mereka menyiapkan semuanya, Tuhan menyuruh mereka untuk masuk. Nuh pun memimpin keluarganya dan hewan-hewan untuk masuk ke dalam bahtera. Lalu setelah mereka masuk, pintunya pun ditutup. Pintunya pun bukan ditutup oleh Nuh atau keluarganya, tapi ditutup oleh Tuhan. Setelah bahteranya ditutup, lalu hukumannya pun dimulai sama Tuhan. Hujan mulai turun. Hujan yang lebat semakin turun. Kalian pernah kan melihat hujan yang turun sangat lebat? Nah, Tuhan menurunkan hujan lebat tersebut selama 40 hari 40 malam. Wah, lama ya kalau kita di sini hujan lebat cuma palingan 2 hari lah, 1 hari. 2 hari atau enggak 3 hari kita udah banjir kalau hujan lebat. Tapi di sini Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Lalu air pun semakin lama semakin naik. Nih. Semuanya yang pepohonan, rumah-rumah semuanya juga udah hanyut, udah nggak ada karena air bah. Hanya tersisa bahteranya saja. Lalu sudah 40 hari 40 malam, Nuh menerbangkan burung merpati. Dia menerbangkan burung merpati. Loh, buat apa? Nah, dia menerbangkan burung merpati. Lalu burung merpatinya pun kembali kepada Nuh. Itu berarti tandanya belum ada tempat buat burung itu tinggali. Berarti tandanya air bah masih tinggi, airnya masih tinggi. Lalu seminggu kemudian Nuh menerbangkan burung merpatinya lagi. Dia menerbangkan burung merpatinya lagi. Tapi kali ini burung merpatinya kembali. Tapi dia membawa 1 pucuk zaitun. Berarti itu tandanya air sudah mulai surut. Lalu seminggu kemudian Nuh menerbangkan burung merpatinya lagi. Tapi tidak kembali lagi kepada Nuh. Berarti airnya sudah surut, airnya sudah hilang. Lalu mereka pun keluar dari bahtera. Mereka keluar dari bahtera. Nuh memimpin keluarganya dan hewan-hewannya untuk keluar dari bahtera. Setelah mereka keluar dari bahtera, Nuh dan keluarganya membangun satu mesbah, lalu mereka memberikan korban untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah melindungi Nuh dan keluarganya, sudah menyertai Nuh. Lalu setelah itu Tuhan membuat perjanjian kepada Nuh. Dia membuat perjanjian kepada Nuh. Dia bilang bahwa dia tidak akan mendatangkan lagi air bah untuk menjadikannya hukuman. Tuhan berjanji kepada Nuh. Lalu Tuhan memberikan satu tanda, tanda dia berjanji dia tidak akan mendatangkan air bah, yaitu pelangi. Pelangi yang indah. Dia memberikan tanda pelangi. Pelangi ini merupakan tanda bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Nah, Tuhan selalu menepati janjinya gak? Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan pernah berjanji, dia juga pernah berjanji akan mendatangkan 1 orang juru selamat untuk
untuk kita. Dia menepati janjinya gak? Dia menepati satu sang juru selamat datang ke dunia untuk menebus kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan selalu menepati janjinya. Jadi kita perlu khawatir gak kepada Tuhan? Tidak perlu. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat seperti Nuh yang mau mendengarkan Tuhan, walaupun teman-teman kita ngeledekin kita, walaupun teman-teman kita nggak percaya sama Tuhan, tapi kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Kita ajak teman-teman kita supaya kita dapat percaya, supaya mereka juga dapat percaya kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya kami dapat menjalankan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga ada ayat hafalan. Ayat hafalannya bisa dibuka di Roma 5 ayat 8. Di Roma 5 ayat 8. Cici bacain ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya.